Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Jonathan sebagai moderator, Atika dan Vika sebagai presentator. Terus lagi ada Firman menjadi operator, ada Alif dan Raffi sebagai jawab pertanyaan. Presentasi hari ini kami akan membahas topik kebakaran hutan di Riau. Mari kita undang Atika Adelia untuk memulai presentasi. Oke, next. Oke, jadi untuk pembukaan presentasinya ini, apa sih kebakaran hutan itu? Kebakaran hutan ialah kebakaran sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran dapat terjadi karena pembakaran yang tidak dikendalikan, karena proses spontan alami, atau karena kesengajaan. Nah, jadi kebakaran hutan ini, faktor umumnya itu penyebabnya itu terjadi karena spontan alami atau karena faktor alam, sama faktor kesengajaan ulah manusia. Oke, next. Kasus kebakaran hutan di Riau. Jadi selama dekade beberapa terakhir telah mengubah jadi selama 18 tahun terakhir atau lebih selama musim kemarau ini, masyarakat di Riau harus terus-menerus menghadapi dan menghirup udara kotor yang dipenuhi asap lembab dan lebat dari hutan dan lahan gambut yang terbakar. Jadi, selama dekade beberapa tahun terakhir ini, di Riau ini masyarakat itu terus mendapatkan teror atau bom iklim yang sangat menakutkan bagi masyarakat. Yang salah satunya di Riau ini selalu menjadi langganan kebakaran hutan, yang mana paling parahnya itu terjadi pada tahun 2015. Adalah tahun terburuk dari kebakaran hutan di Riau. Kondisi tersebut dapat dilihat dari respon pemerintah yang menetapkan kasus kebakaran hutan ini sebagai darurat asap, yaitu sebagai sinyal bahwa udara di Riau cukup berbahaya. Next. Kasus kebakaran hutan di Riau. Jadi, kan yang paling parah kasus kebakaran hutan di Riau itu pada tahun 2015, yang mana menyebabkan kerugian lebih dari 20 triliun rupiah. Kebakaran hutan tersebut mencapai 52% dari total kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi secara nasional. Dan kebakaran hutan terparah di Riau ini terjadi di Kabupaten Bengkalis, Rongkan Hilir, Pelalawan, dan Siak. Berdasarkan lokasi kejadian, hampir 75% kebakaran hutan tersebut terjadi di lahan gambut. Kenapa sih terjadi di lahan gambut? Karena di hutan Riau tersebut ada kandungan material lahan gambut yang sangat-sangat kering ditambah dengan musim kemarau, jadi menimbulkannya suatu kebakaran hutan secara spontan karena alami uh, karena uh, karena kemarau tersebut. Next. Ada dua faktor penyebab kebakaran hutan di Riau, yaitu faktor alam dan faktor kesengajaan ulah manusia. Kalau faktor alam ini yang pertama adanya sambaran petir. Petir yang menyambar daun-daun kering dapat menyebabkan kebakaran. Yang mana sambaran petir itu terjadi secara spontan, secara tiba-tiba, yang menyambar daunan-daunan kering sehingga timbul percikan-percikan api yang selanjutnya akan menyebar di lahan hutan tersebut sehingga terjadinya kebakaran hutan. Yang kedua, adanya angin yang bertiup kencang sehingga menimbulkan gesekan-gesekan batang daun yang kering, kemudian mengakibatkan percikan api. Jadi adanya angin kencang ini biasanya itu terjadi pada saat musim kemarau. Malahan pada saat musim kemarau, angin ini sangat-sangat kencang sehingga menimbulkan gesek-gesekan pada batang daun, sehingga timbullah percikan-percikan api dan timbullah kebakaran hutan yang luas di Riau ini. Next. Faktor ulah manusia. Yang pertama, kecerobohan manusia. Jadi manusia ini, jadi masyarakat ini
membakar kayu, namun lupa untuk mematikannya sehingga timbul api yang menyebabkan kebakaran hutan. Sebenarnya kasusnya tidak hanya ini saja, tapi ada kasus lainnya, yaitu seorang pekerja yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan hutan, namun dia ini masih melakukan kegiatan merokok, yang mana dia dengan tidak sengaja membuang putung rokok tersebut yang masih ada percikan apinya ke lahan hutan tersebut sehingga timbullah kebakaran hutan atas kecerobohan manusia tersebut. Yang kedua, kesengajaan manusia, seperti cara tebas bakar pada hutan yang dilakukan hanya untuk membuka lahan pertanian demi memenuhi kebutuhan hidup. Jadi banyak banget masyarakat di Riau ini melakukan cara tebas bakar, yaitu setelah dia menebas semua pohon-pohon untuk membuka lahan, untuk membersihkan lahan tersebut, mereka melakukan dengan cara bakar agar cepat. Namun ternyata dengan cara tersebut akan menimbulkan kebakaran hutan yang hebat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan kawan kita, yaitu Reivika. Oke, baik. Di sini ada tabel pengelompokan faktor-faktor dari Fishbone. Faktor yang pertama itu ada man. Penyebabnya, tidak adanya rasa memiliki atau sense of belonging dan rasa tanggung jawab dalam menjaga kelestarian ekologi dan tidak toleran terhadap alam. Penyebab keduanya, dikarenakan semakin banyaknya jumlah keluarga yang bermata pencaharian sebagai petani, maka meningkat juga kebutuhan atas lahan kosong. Sehingga meningkatkan terjadinya pembakaran pada lahan hutan. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya api. Biasanya bentuk kegiatan yang menjadi penyebabnya itu adalah ketidaksengajaan dari pelaku. Misalnya masyarakat yang mempunyai interaksi yang cukup tinggi di hutan. Salah satu bentuk interaksinya yaitu kebiasaan penduduk merokok sambil bekerja di lokasi hutan yang mudah terbakar. Dengan tidak sadar, mereka membuang puntung rokok dalam kawasan hutan yang mempunyai potensi tinggi dan potensi bahan bakar melimpah sehingga memungkinkan terjadinya kebakaran. Hal tersebut sudah disampaikan oleh Atika tadi sebelumnya bahwa kurang kesadaran masyarakat itu juga termasuk dalam faktor dari kebakaran di Riau tersebut. Oke, next. Kemudian ada metode. Adanya metode tebas bakar. Selanjutnya, dikarenakan keterbatasannya mobilitas dan tenaga kerja, maka dilakukannya metode paling mudah dan murah, yaitu metode tebas bakar untuk penyiapan lahan. Penyebab selanjutnya itu tebas bakar itu dianggap sebagai penyubur tanah dalam periode penanaman beberapa waktu. Dan tidak adanya penyuluhan bahayanya tentang menggunakan sesuatu barang yang berhubungan dengan api di sekitaran hutan oleh pemerintah. Terus penyebab terakhir, penyebabnya kurang kesadaran masyarakat terhadap penggunaan barang yang berhubungan dengan api di lokasi hutan. Oke, next. Faktor berikutnya adalah material. Adanya lahan gambut di hutan Riau. Penyebab keduanya, di lahan gambut terdapat biomasa yang mempersulit api untuk diatasi. Dikarenakan di hutan Riau ini tuh merupakan lahan gambut, yang mana lahan ini tuh sangat kering dan bisa menimbulkan kebakaran hutan, apalagi di saat kemarau panjang yang membentuk terjadinya kebakaran lahan gambut di hutan Riau. Ditambah lagi dengan lahan gambut ini mengandung biomasa yang tinggi, yang dapat menghambat pemadaman api setelah terjadinya kebakaran. Faktor berikutnya itu adalah mesin. Kurangnya alat pengangkut air yang disemprotkan dari atas yang masih terbatas atau hanya tersedia 2 unit untuk pemadaman. Kurangnya alat pengangkut garam untuk hujan buatan. Operasi pengangkutan garam ini dilakukan, tetapi alat-alatnya itu masih kurang. Ditambah lagi dengan titik api panas karena kan adanya peningkatan suhu pada lahan gambut yang mana dapat mempermudah pembakaran itu terjadi secara terus-menerus. Kemudian belum adanya penambahan alat penyemprot atau helikopter waterbombing. Jadi intinya di sini pemerintah tuh memang sudah
menyediakan alat-alat untuk membantu pemadaman kebakaran. Akan tetapi, alat-alat tersebut masih sangat kurang untuk memadamkan kebakaran hutan yang sangat luas dan terus-menerus menyebar. Oke, next. Next. Oke. Faktor berikutnya ada market. Penyebab pertamanya ada masyarakat. Masih banyaknya masyarakat yang membuka lahan untuk kebutuhan dengan cara tebas bakar. Hal ini berkaitan dengan faktor men tadi, yaitu semakin meningkatnya populasi masyarakat yang bekerja sebagai petani, maka makin meningkat juga kebutuhan akan lahan kosong. Sehingga yang membuat para masyarakat itu melakukan tebas bakar untuk pembukaan lahan. Faktor berikutnya itu ada money. Kebakaran hutan juga mengganggu berjalannya sektor perdagangan, pertanian, dan jasa. Terjadinya kebakaran hutan menyebabkan kerugian 20 triliun di Provinsi Riau yang sangat melumpuhkan ekonomi Riau. Hal ini didapat dari Kamar Dagang dan Industri Kadin Riau yang menghitung kerugian sebesar 20 triliun tadi dengan melakukan metode penyusutan PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan penyusutan sekitar 8% atau potensial loss-nya 20 triliun. Oke, next. Faktor berikutnya itu ada time atau waktu. Kebakaran hutan yang sangat parah disebabkan oleh kondisi cuaca ekstrim pada waktu yang tidak menentu atau secara tiba-tiba. Hal ini juga dikarenakan oleh kemarau panjang yang memengaruhi kondisi lahan gambut yang semakin kering. Jadi, karena lahan gambut yang semakin kering, hal tersebut dapat berakibat memicunya terjadinya kebakaran di lahan tersebut. Faktor berikutnya adalah teknologi. Belum adanya kecerdasan buatan untuk memprediksi titik karhutla, serta belum mampu memberikan prediksi pemodelan terhadap potensi terjadinya karhutla, dan belum mampu melakukan penargetan pengurungan titik panas dengan cepat. Namun, saat ini, kecerdasan buatan yang mampu memprediksi pemodelan terhadap potensi terjadinya karhutla, sehingga pesawat-pesawat yang membawa garam untuk disemai dan target pengurungan titik panas semakin tepat sasaran. BPPT yang mengelola program ini telah menunjuk Pangkalan Angkatan Udara atau AU Resmin Nurjadin di Pekanbaru sebagai pusat komando dari program tersebut. Faktor yang terakhir adalah information. Kurangnya penyampaian informasi tentang bahayanya penggunaan barang yang berhubungan dengan api di sekitaran hutan. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemakaian barang yang masih berhubungan dengan api. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahayanya api. Biasanya bentuk kegiatan yang menjadi penyebabnya adalah ketidaksengajaan dari para pelaku. Misalnya, masyarakat yang mempunyai interaksi yang cukup tinggi dengan hutan, salah satu bentuk contoh interaksinya yaitu kebiasaan penduduk merokok sambil bekerja di lokasi hutan yang mudah terbakar. Dengan tidak sadar, mereka membuang puntung rokok dalam kawasan hutan yang mempunyai potensi bahan bakar yang melimpah, sehingga memungkinkan terjadinya kebakaran. Oke, sekian tabelnya. Next. Berikut adalah diagram fishbone dari kebakaran yang terjadi di Riau. Dan next. Berikut adalah referensi atau sumber yang kami cari untuk presentasi kali ini. Nah, berikut adalah hasil identifikasi faktor potensial. Untuk penyebab kebakaran di hutan Riau itu terdapat pada tulang M1.1.1, M.2.1, M.3.1,
M.1.1.1, M.1.1.2. Kemudian untuk akibat dari kebakaran hutan di Riau itu terdapat pada tulang M.6.1. Maaf, yang poin 1 tadi itu ada tambahan dari di tulang M.2.1.1 dan M.3.1.1, M.5.1.1, T.1.1, dan I.1.1.1. Kemudian poin 2, akibat dari kebakaran hutan di Riau, terdapat pada tulang M.6.1 dan M.6.1.1. Selanjutnya ada poin ketiga, yaitu kurangnya pengetahuan akan akibat dari kebakaran hutan. Itu terdapat pada tulang M.2.2, M.2.1.2, M.2.2.1, dan I.1.1. Poin keempat, kurangnya alat yang digunakan untuk mencegah dan mengatasi kebakaran. Terdapat pada tulang M.4.1, M.4.2, dan M.4.1.1. Poin terakhir yaitu belum terciptanya teknologi yang dapat memprediksi titik karhutla terdapat pada tulang T.2.1 dan T.2.1.1. Oke, sekian hasil presentasi fishbone kebakaran yang terjadi di Riau. Oke, jika ada pertanyaan bisa ditanya di kolom komentar dan akan dijawab oleh Alif, anggota kami. Terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan. Semoga kita selalu mendapatkan manfaat dari pengetahuan yang telah kita dapatkan. Kami tutup presentasi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.